Halo, ketemu lagi dengan saya Made Jamu Suratna di channel Jamu Es Teh. Dan hari ini saya menerima satu paket barang berupa bor listrik, dan saya akan unboxing bor listrik tersebut. Ini barangnya, mereknya Inco 650W. Ya, apa aja isinya dan kita akan buka. Anda lihat ya. Sebelum kita buka, kopi dulu ya. Wah, mantap ya. Kita buka aja ini dan kita lihat apa aja isinya. Dan mulai kita buka. Nah, di sini tertera ini kelistrikannya itu 650 watt, 220 sampai 240 volt AC. Terus ini RPM-nya nih. RPM-nya 0 sampai 3000. Ini berarti variable speed ya, variable speed. Terus ini apa ini? Ini drill hammering. Terus ini mata bor caknya 1,5 sampai 13 mili. Ini cukup besar ini. Dan ini forward and reverse drill, bisa untuk skrup juga ini ya. Terus apalagi ada yang di sini. Nah, ini modelnya ini. Nah, ini lebih jelas ini. Ya, modelnya ID 6538-8 ya. Ini boleh dibilang produk baru dari Inco. Ini saya baru menerimanya beberapa jam yang lalu ya. Oke, kita buka ya. Dan bawah inilah dia isinya ya. Ya, ini isinya. Ini masih dalam tutupnya. Apa saja yang kita dapat dari sini? Nah, ini handle sama stopper ya. Ini adalah stopper ya. Stopper untuk pengeboran, untuk kedalaman berapa ini berfungsi di situ untuk menahannya. Terus ini adalah handle untuk menahan saat kita mengebor ya. Terus ini unitnya ya. Ini unitnya ya, lumayan masih dalam plastik ya. Ya. Ini unitnya ya. Ini modelnya Inco ya. Dan di sini sudah dipasang ini. Ini kunci untuk ini ya. Ya. Dan satu lagi nih, buku petunjuk dan kartu garansi di dalamnya ya. Oke, ini tidak perlu, ini buat saya. Ini kita taruh aja dulu ya. Itu saya taruh di situ, dan sampah-sampahnya saya bawa ke sini. Nah, ini bor Inco. Dari bentuknya sih ya simple ini ya.
tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan tidak terlalu berat juga ini. Beratnya mungkin sekitar 2 kiloan ya, saya nggak tahu, saya nggak nimbang ini berapa kilonya. Terus fitur-fitur apa aja yang kita dapat dari board ini? Bisa kita lihat di sini, mulai dari ya bahannya lumayan bagus. Sayang ini belum karet ya. Kalau ini karet sih enak, tapi ya sedikit soft, ini soft. Jadinya enak untuk ini, untuk nahannya gini ya. Nah, yang kita dapat dari sini yaitu ini nih. Ya switch, ini normal ya. Switch ya seperti bor-bor biasa lah. Ya switchnya. Tapi di sini ada ininya ya. Ini untuk mengatur speed. Ini variabel speednya diatur dari sini ya. Dan ini ada parameternya dari 1 sampai 4 ya. Ya, 1 sampai 4 ini. Ya, ini bisa diatur speednya dari sini. Misalnya Anda mau lebih kencang ya putar ke kiri, itu akan lebih kencang. Putar ke kanan akan lebih lambat gitu ya. Terus itu fitur pertama yang kita dapat. Terus fitur kedua ini forward and reverse ya. Forward and reverse itu maksudnya ini di sini ada petunjuknya ini. Nah ini. Kalau ini forward, kalau ini ditekan berarti mata bor caknya ini akan berputar ke kanan searah jarum jam dan akan mengebor ya. Sedangkan kalau sebaliknya ini di sini, kalau ini ditekan, ini berarti reverse ya. Reverse itu berarti caknya ini akan berputar ke kiri ya, ke kiri, dan ini akan mundur, artinya mundur, reverse. Dan kalau posisinya di tengah, ini akan menonaktifkan switch ini. Switch ini tidak bisa ditekan ya, tidak akan berfungsi ya. Jangan dipaksa untuk menekan, dan itu akan merusak bor Anda ya. Ini cuma dikasih tahu aja ya, saya kasih tahu sedikit ini. Kalau diputar ke reverse gini bisa ditekan, atau di yang forward bisa di ini. Tapi kalau posisinya di tengah, itu tidak bisa ya. Oke, itu fitur yang kedua ya, maju sama mundur ya. Terus fitur selanjutnya ini adalah di sini ada juga ininya, tandanya, logonya. Ini untuk mata bor biasa, artinya untuk ngebor kayu atau ngebor besi ataupun yang tidak memerlukan impact ya. Terus sebelah sininya itu ada gambar palu ya, gambar palu nih ya. Gambar palu itu artinya impact drill ya. Impact drill itu maksudnya kalau kita mengebor, dia akan ada impactnya di sini ya. Dan impactnya ini akan berpengaruh ke seperti ya dihentak-hentak begitu ke tempat yang kita bor. Misalnya untuk ngebor beton atau ngebor tembok, itu kita perlu ya. Ini caranya gimana? Nah, kalau posisinya ke sini, ke kiri, ini berarti kita drill ya, ngebor biasa tanpa impact. Terus kalau ininya ke kanan, sebelah kanan, ini artinya kita melakukan impact drill ya. Ya saya rasa itu mungkin teman-teman udah tahu semua itu masalah impact drill dan dengan drill biasa itu ya biasalah untuk semua bor. Saya rasa ya hampir semua bor ya, banyak yang ada fitur ininya, dan kalian teman-teman udah tahu semua lah. Nah, terus yang perlu diketahui di sini, bor
bor listrik itu ataupun bor baterai itu ada impact drill sama impact screw ya. Apa perbedaannya impact drill sama impact screw? Kalau impact drill itu dia akan menghentak maju mundur ya, maju mundur. Jadinya untuk membuat lubang di tembok atau di beton itu perlu impact drill ya. Nah, sekarang ada impact screw. Apa itu impact screw? Itu untuk membuka baut ataupun skrup sesuai dengan namanya ya, impact screw atau impact impact screw ya. Screw itu kan baut ya, jadinya impact screw itu jadinya terimpact untuk screw, jadinya dia impactnya itu akan ke kiri atau ke kanan, bukan maju mundur. Kalau impact drill itu maju mundur, sedangkan impact screw itu adalah kiri kanan, putar ya. Oke, sekarang selanjutnya ini handle, ini posisinya nanti di sini di tempat yang kuning ya. Dan ini kita masukkan, ini dilonggarkan dulu, dilonggarkan dan bisa dimasukkan ke sini ya. Dilonggarkan ya. Nah, posisinya ini nanti ya sesuai dengan keinginan Anda, apa begini, apa bagaimana gitu, apa ininya di bawah, nanti bisa, terserah Anda. Terus ini sebelum ini dikencangkan, kalau Anda mau memakai stopper ini, itu ya kita pasang dulu stoppernya di sini ya. Nah, kita pasang dulu stoppernya. Tapi sayangnya di sini tidak ada angka ya. Di sini hanya tanda titik-titik saja di sini. Ini ada satuannya, ini sebenarnya satuannya itu ini senti ya. Kalau ini, nah, ini tandanya yang terakhir itu 0, itu berarti semua nanti mata bor Anda akan menembus bahan yang akan Anda bor. Nah, kalau dia seumpamanya nanti misalnya 2 cm itu ya ditaruh 2 cm, itu nanti berkurang 2 cm daripada total mata bor yang Anda pakai ya. Dan ini ya nanti Anda bisa atur berapa aja. Nah, setelah itu ini baru dikencangkan ya. Nah, setelah dikencangkan ini Anda bisa kayak ya. Terus fiturnya cuma itu aja. Nah, ini catnya ini bisa sampai 13 mili ya. 13 mili di sini tertera, di sini juga tertera ya. Ya mungkin nggak jelas kelihatan ya karena hitam ya, sama dengan kulit saya hitam. Ini sampai 13 mili bisa bisa dipakai mata bor 13 mili. Oke, kita akan coba untuk untuk menghidupkan ini bor. Saya tidak akan tidak akan mempraktekkan, saya cuma unboxing aja ini. Kita bisa masukkan cuknya. Oke. Oh ya, ini plugnya. Ini 3 point plug ya, 3 point plug. Ini karena saya di posisi di Kuwait. Di Kuwait itu memakai 3 pin plug. Ya kalau di Indonesia kan kita pakai 2 pin. Colokannya itu 2 gitu. Kalau di sini ada 3 seperti ini ya. Ini 3 pin plug. Nanti kalau saya ke Indonesia, kalau bor ini saya bawa ke Indonesia, mungkin saya potong di sini dan saya ganti plugnya ya. Oke, kita akan tes.
sudah saya masukkan itu, dan ini kita coba mendengar ya. Nah ini kalau posisinya di tengah ini tidak bisa dinyalakan ya, dan ini harus ada ke kiri atau ke kanan ya. Oke, kita coba yang maju ya. Ini posisinya pelan ya. Ini saya posisikan di maksimum speed ya. Suaranya tidak terlalu berisik teman-teman. Ini suaranya normal-normal saja dan lumayan bagus ya. Terus itu yang maju, ini yang mundur ya. Nah, ini mundur. Biasanya maju mundur itu kebanyakan untuk untuk baut ya, untuk mengencangkan baut dan melonggarkan baut ya. Terus sekarang saya coba speed yang lebih rendah ya. Nah, ini speed yang rendah ini tidak terlalu ini bisa ya. Ini speed minimum ya. Mungkin itu sekitar beberapa RPM itu ya. Perlu Anda ketahui juga RPM itu ada radian per menit. Radian per menit itu artinya putarannya itu berapa putaran per menit ya. Ya. Oke, ini kalau speed maksimal saya taruh ini ya, itu speed maksimal, dan suaranya ini lumayan, tidak terlalu berisik. Dan nanti ya matabornya ya dipasang ya seperti biasa lah ya. Ini pasang matabor ini ya. Kalau ke kanan ini berarti mengencangkan ya, sesuai dengan baut ya. Kalau kita putar ke kanan kan mengencangkan, kalau kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam berarti melonggarkan ya. Ini biasa lah ya. Oke, saya rasa sebegitu dulu penjelasan saya mengenai bor Inco ini. Inco ini produknya lumayan bagus menurut saya gitu ya. Dan oh ya, satu lagi, ini saya kemarin dapat hadiah ini nih. Ini saya dapat hadiah 1 buah gergaji. Saya membeli ini harganya kalau di Indonesia di kurs rupiah ke Kuwait dinar itu, ini kalau di Indonesia harganya sekitar 400-an ribu. Yang 400-an ribu lebih dikit lah kalau kita rupiahkan. Dan saya dapat gratis ini Inco 16 inch gergaji ya, gergaji tangan ya. Ini asli dari Inco. Oke ya, demikian saya rasa untuk kali ini ya cukup segitu dulu. Saya review saya unboxing dan sedikit review mengenai bor ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat Anda semuanya. Kalau Anda membeli bor ya, bor listrik ini cukup kuat ini. Tapi ya nggak bisa dibandingkan dengan yang harganya lebih mahal, kan kelasnya beda gitu. Ini untuk pekerjaan yang sedang dan ringan ya. Ini bukan untuk pekerjaan yang sangat berat. Misalnya untuk industri itu ini ya mungkin tidak sekuat yang untuk industri ya. Oke, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat video saya ini, dan kita lagi ya. See you ya, sampai ketemu di lain video. Terima kasih banyak telah menonton video saya, dan jangan lupa kalau Anda suka silakan tinggalkan komen, like, subscribe. Oke, thank you.